Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yini Susanti dari SMK Negeri 1 Purwodadi, jurusan Tata Busana 2. Cerita Joko Tarub adalah dongeng rakyat Nusantara yang sangat populer di Indonesia. Walaupun demikian, sebenarnya dongeng Joko Tarub memiliki banyak versi baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kali ini saya akan menceritakan salah satu versi terbaik dari cerita rakyat Joko Tarub. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya di bawah. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa, tinggallah seorang janda bernama Mbok Rondo. Ia tinggal seorang diri, karena suaminya sudah lama meninggal. Suatu hari, ia mengangkat seorang anak laki-laki menjadi anaknya. Anak angkatnya ini diberi nama Joko Tarub. Joko Tarub pun tumbuh beranjak dewasa. Joko Tarub menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, gagah, dan baik hati. Ia juga memiliki kesaktian. Setiap hari, ia selalu membantu ibunya di sawah. Karena ia memiliki wajah yang tampan, baik hati, dan gagah, maka banyak gadis-gadis cantik yang ingin menjadi istrinya. Namun Joko Tarub pun belum siap untuk menikah. Setiap hari, ibunya menyuruh Joko Tarub untuk segera menikah. Namun, laki-laki ia menolak permintaan ibunya. Suatu hari Mbok Rondo jatuh sakit dan menghembuskan nafas terakhirnya. Joko Tarub pun sangat sedih. Sejak kematian Mbok Rondo, Joko Tarub sering melamun. Kini sawah dan ladangnya menjadi terbengkelai. Di suatu malam hari, Joko Tarub bermimpi memakan daging rusa. Pada saat ia terbangun dari tidurnya, ia pun langsung pergi ke hutan. Dari pagi sampai malam, hari pun selalu berjalan. Namun ia sama sekali tidak menjumpai rusa. Jangankan rusa, kancil pun tidak ada. Suatu ketika, ia melewati telaga itu dan secara tidak sengaja ia melihat para bidadari sedang mandi di sana. Di telaga tampak 7 perempuan cantik tengah bermain-main air, bercanda, bersukaria. Joko Tarub pun sangat terkejut melihat kecantikan mereka. Karena Joko Tarub merasa terpikat oleh 7 bidadari itu. Akhirnya ia mengambil salah satu selendangnya setelah para bidadari beres mandi. Mereka pun berdandan dan bersiap-siap untuk kembali ke kayangan. Mereka kembali mengenakan selendangnya masing-masing. Namun, salah satu bidadari itu tidak menemukan selendangnya. Keenam kakaknya turut mencari selendang itu. Namun hingga senja tak ditemukan juga selendangnya. Karena hari sudah mulai senja, Nawang Wulan pun ditinggalkan seorang diri. Kakak-kakaknya kembali ke kayangan, ia sangat merasa sedih hati. Tidak lama kemudian, Joko Tarub datang dan menghampiri dan berpura-pura menolong sang bidadari itu. Diajaknya bidadari yang ternyata bernama Nawang Wulan. Itu pun kembali ke rumahnya. Kehadiran Nawang Wulan membuat Joko Tarub menjadi lebih bersemangat. Singkat cerita, mereka pun akhirnya menikah. Keduanya hidup dengan bahagia. Mereka pun memiliki seorang putri cantik bernama Nawangsi. Sebelum mereka menikah, Nawang Wulan mengingatkan kepada Joko Tarub untuk tidak menanyakan kebiasaan yang akan dilakukan nanti setelah menjadi istrinya. Rahasia Nawang Wulan yaitu ia memasak nasi selalu menggunakan 1 butir beras. Dengan sebutir beras, ia dapat menghasilkan nasi yang sangat banyak. Setelah mereka menikah, akhirnya Joko Tarub sangat penasaran. Namun ia tidak bertanya langsung kepada Nawang Wulan, melainkan ia langsung membuka dan melihat panci yang suka dijadikan istrinya itu memasak nasi. Ia melihat setangkai padi yang tergeletak di dalamnya. Ia pun segera menutupnya kembali. Akibat rasa penasarannya, Joko Tarub, Nawang Wulan kehilangan kekuatannya. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus menumbuk padi dan menampi beras untuk dimasak seperti wanita pada umumnya. Karena tumbukan padi terus berkurang, suatu waktu, Nawang Wulan tidak sengaja menemukan selendang bidadari terselip di antara tumbukan padi. Ternyata selendang tersebut ada di lumbuk gabah yang disembunyikan oleh suaminya. Nawang Wulan pun merasa sangat marah ketika suaminya lah yang mencuri selendangnya. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke kayangan. Joko Tarub pun meminta maaf dan memohon kepada istrinya agar tidak pergi ke kayangan. Namun, Nawang Wulan sudah bulat tekadnya. Hingga akhirnya ia pergi ke kayangan. Namun ia tetap sesekali turun ke bumi untuk menyusui bayinya. Namun dengan syarat seperti itu, Joko Tarub tidak boleh bersama Nawangsi ketika Nawangsi sedang disusui oleh Nawang Wulan. Karena Nawang Wulan tidak mau melihat Joko Tarub. Joko Tarub menahan kesedihannya. Ia ingin terlihat tegar setelah Joko Tarub menyatakan kesanggupannya untuk tidak bertemu lagi dengan Nawang Wulan. Sang bidadari pun terbang meninggalkan dirinya dan Nawangsi. Joko Tarub hanya sanggup menatap kepergian Nawang Wulan.
sambil mendekap Nawangsih. Sungguh kesalahannya tidak bisa dimaafkan. Tiada hal lain yang dapat dilakukan saat ini selain merawat Nawangsih dengan baik. Oke, berikut adalah cerita Joko Tarub yang saya ketahui. Jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.